يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar nyatat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membacakan pertanyaan dari saudara kita Abu Ayyub. Abu Ayyub dari desa Payageli. Beliau bertanya, Bismillah Ustadz, apakah boleh kita yang ingin mendirikan sebuah yayasan amal yang mana modalnya dari minta-minta sumbangan dari masyarakat? Modalnya dari minta-minta sumbangan dari masyarakat. Setelah dana terkumpul, sebagian dari dana tersebut dipotong sekian persen untuk biaya operasional dan upah orang-orang yang terlibat dalam pengurusan yayasan amal tersebut. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau bertanya, apakah boleh kita mendirikan yayasan yang mana modalnya dari minta-minta? Dalam kata minta-minta di sini itu ada beberapa hukum. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ketika kita meminta-minta, kemudian cara kita meminta-minta tersebut menzolimi orang lain, maka hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Contohnya, ketika kita meminta di pinggir jalan atau di tengah jalan, mengganggu orang lewat, atau membuat memalukan misalnya. Jadi ketika kita lewat dan di sana ada orang yang meminta sumbangan dan kita malu untuk lewat karena ada sumbangan, ini tidak boleh. Ini makanya amalan seperti ini, permintaan seperti ini tidak dianjurkan dalam agama Islam. Kenapa? Yang pertama, menzolimi orang lain. Yang kedua, duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tadzalamu." Janganlah kamu saling menzalimi. Dan yang kedua, iyyakum wal julusu fit turuqat. Janganlah kamu duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, jadi sebaiknya ketika kita meminta, dan bukan meminta sebenarnya. Bahasanya bukan meminta. Memberikan kesempatan bagi orang lain untuk beramal, menyimpan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini amal ibadah, ini amal soleh. Sedangkan meminta-minta itu amal yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yazalu qaumun," dan senantiasa suatu kaum itu meminta-minta hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Sehingga nanti di hari kiamat Allah panggil dia sementara di kulitnya, di tubuhnya tidak ada lagi daging. Habis dagingnya karena dia sering meminta-minta. Artinya apa? Meminta-minta ini sendiri itu amalan yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Akan tetapi kalau kita memberikan kesempatan untuk kaum muslimin untuk menginfakkan amal mereka, untuk mensedekahkan harta mereka, untuk menyimpan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih baik. Jadi namanya bukan meminta-minta, akan tapi membuka kesempatan bagi kaum muslimin agar
agar menyimpan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumbangan dari masyarakat setelah dana terkumpul, sebagian dari dana tersebut dipotong sekian persen untuk biaya operasional dan upah orang-orang yang terlibat dalam pengurusan yayasan amal tersebut. Operasional. Jika operasionalnya adalah apakah kita ingin mendirikan sebuah yayasan yang mana modalnya dari minta-minta. Kemudian sekian persen kita potong untuk operasional. Wallahu a'lam. Yang saya condong padanya adalah ini tidak baik dan tidak dianjurkan. Saya juga pernah seperti ini. Saya ingin melakukan hal ini, yani ketika ada orang mau sumbang, saya buat jadi operasional, jadi biaya operasional. Tapi ada teman saya menasihati saya mengatakan ini tidak baik. Orang menyumbang itu untuk mendirikan yayasan, untuk mendirikan sesuatu, jangan dipakai untuk yang lain, jangan dipakai untuk operasional. Akhirnya saya pun menerima nasihat dari teman saya ini. Dan saya condong kepada nasihat teman saya itu. Ketika saudara kita infak, bersedekah, beramal untuk amalan tertentu, misalnya Pak Ustadz, saya ingin infakkan harta saya ini untuk bangun sumur misalnya, untuk buat sumur bor, maka kita tidak boleh menjalankan harta ini ke yang lain. Tidak boleh kita jalankan harta ini ke yang lain. Fokus buatnya kepada sumur bor. Walaupun di situ ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, akan tapi saya lebih condong mengatakan bahwa itu tidak boleh, karena itu termasuk amanah dari orang yang menginfakkan amalnya, menginfakkan hartanya kepada kita. Akan tetapi jika operasionalnya berkaitan dengan apa yang dia infakkan, contohnya dia infakkan untuk misalnya saya meminta sumbangan, atau saya meminta sumbangan kepada teman-teman sementara saya minta sumbangan untuk menggali sumur bor. Saya minta sumbangan untuk gali sumur bor. Saya suruh orang meminta sumbangan untuk gali sumur bor. Kemudian 2 hari, 3 hari, 4 hari orang itu terus berkeliling desa meminta sumbangan. Terus berkeliling desa minta sumbangan sumur bor. Nah, kalau yang seperti ini diperbolehkan. Menurut ana, wallahu a'lam, menurut ana diperbolehkan. Karena memang dia berkeliling itu gunanya untuk meminta sumbangan sumur bor. Operasionalnya dia berkaitan dengan sumur bor. Akan tetapi yang tidak boleh adalah jika operasional yang dimaksudkan di sini tidak ada berkaitan dengan sumur bor. Misalnya operasional mengaji, si fulan ingin menginfakkan sedekahkan hartanya sumur bor, sementara kita pakai infaknya ini ke operasional mengaji atau operasional mengajar di pesantren tersebut. Nah, ini tidak baik. Tapi kalau operasionalnya berkaitan dengan yang ingin kita buat ini, maka itu insya Allah diperbolehkan, wallahu a'lam, karena dia berkaitan dengan amalan yang ingin dilakukan tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.